Selamat siang kawan pajak. Semoga kawan pajak berada dalam kondisi baik dan sehat pada hari ini. Bertemu lagi dengan kami, tim penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Dengan saya Meru, rekan saya. Saya Mario Gustovan. Dan saya Bayu. Ya, makasih Mas. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang topik yang cukup menarik ya, tentang pengkreditan pajak masukan atau PM yang kedepannya nanti akan mengalami perubahan ya, dari yang kondisi saat ini. Nah, perubahannya itu terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP ya, yang sudah terbit ketentuannya yaitu PMK 81 dan akan berlaku pada 1 Januari 2025 nanti ya. Dalam beberapa hari lagi. Mas. Oke, untuk memulai diskusi, saya akan sebentar ya. Saya akan mulai dengan bagaimana mekanisme pengkreditan pajak masukan untuk kondisi atau situasi existing saat ini. Mungkin dari Mas Yohanes Bayu dulu, silakan Mas. Ya. Terima kasih Mas Meru. Terkait dengan pengkreditan pajak masukan yang berlaku saat ini dulu ya, yang existing itu kan terkait dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN, di mana dijelaskan bahwa PM dalam suatu masa pajak itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Lalu untuk ketentuan lebih lanjutnya juga diatur di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Nah, itu mengatur bahwa PM yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, itu dapat dikreditkan dengan masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak pada saat faktur pajak itu dibuat. Sepanjang, nah ini ada 2 ketentuan nih Mas. Yang pertama adalah belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan, atau dengan kata lain belum dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu yang kedua, itu memenuhi ketentuan terkait dengan pengkreditan pajak masukan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oke. Ya, jadi untuk situasi saat ini, faktur pajak tersebut pada prinsipnya kan dikreditkan, faktur pajak masukan maksud saya, bisa dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, atau jika memang tidak pada masa pajak yang sama, paling lama 3 masa pajak setelahnya. Iya betul, seperti itu Mas. Nah, tapi tentunya ada tadi kondisionalnya ya, belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi pada tahap perolehannya. Nah, ini memang kawan pajak ini agar tidak terjadi pembebanan secara ganda ya. Jadi kalau dibebankan sebagai biaya artinya kan tidak masuk dalam beban tahun berjalan pada PPh. Kalau ditambahkan kapitalisasi artinya masuk ke depresiasi ya, penyusutan atau amortisasi. Baik, ini sudah jelas. Nah, pada prinsipnya pengkreditan pajak masukan tadi ya dapat dilakukan masa pajak yang sama, namun keleluasaan ada jika belum dikreditkan sampai dengan 3 masa pajak yang setelahnya. Mungkin Mas Mario bisa memberikan contoh untuk hal tersebut. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, contohnya sebagai berikut. Misalkan nih ada PKP penjual itu menyerahkan BKP kepada PKP pembeli. PKP penjual membuat faktur pajak keluaran sebagai bukti pungutan pajak, anggaplah kita buat tanggal 20 September 2024. Kemudian kita asumsikan bahwa pajak masukan tersebut, PKP pembeli yang mendapat pajak keluaran tadi, belum dibebankan oleh PKP pembeli
belum dikapitalisasi dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, dengan demikian menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN, PKP pembeli itu dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran tertanggal 20 September 2024 dengan pajak keluarannya pada masa yang sama, yaitu masa pajak September 2024. Ya, karena tadi terbit faktur Terbitnya pajak keluarannya itu tanggal 20 20 September, September. maka masa pajak untuk keluaran juga nanti pengkreditannya di masa yang September. sama. Ya. Namun, jika ternyata PKP pembeli belum melakukan pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran tertanggal 20 September 2024 tersebut di masa pajak yang sama, yaitu September 2024, maka PKP pembeli dapat melakukan pengkreditan pajak masukan tersebut paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak September 2024, yaitu masa pajak Oktober, November, dan Desember 2024. Ada juga beberapa wajib pajak yang salah mengartikan, Mas. Dia mengartikan 3 masa itu termasuk masa pajak yang sama. Jadi September, Oktober, November. Oh, oke. Padahal yang benar adalah masa pajak yang sama dan 3 masa pajak berikutnya. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, Mas Bayu, ini kan kita bicara ketentuan pengkreditan pajak masukan ya, tapi pajak masukan itu kan kita ada dari faktur pajak dan juga ada dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, itu bagaimana, Mas? Kalau untuk dokumen tertentu apakah juga menggunakan skema seperti itu dalam kondisi yang saat ini? Ya. Baik, Mas Meru. Untuk dokumen tertentu sendiri, ini saya coba untuk mengulas kembali, Mas ya. Untuk dokumen tertentu itu sebenarnya sudah pernah kita sounding ya. Kita sounding di akun media sosial. Nanti kawan pajak bisa lihat di akun wajib pajak besar 2 ya, Mas ya. Nah, sekalian promosi nih. Di akun wajib pajak besar 2. Nah, itu pernah kita sounding terkait dengan dokumen tertentu. Nah, tapi untuk mengingat kembali, untuk faktur pajak sendiri itu berdasarkan ketentuan Per 3 tahun 2022. Itu terkait dengan faktur pajak, di mana telah diubah di Per 11 tahun 2022 tentang perubahan terkait dengan Per 3. Lalu untuk yang lebih spesifiknya terkait dengan dokumen tertentu itu ada di Per 16 tahun 2021. Nah, di mana di Per 16 tahun 2021 itu disebutkan dokumen tertentu itu seperti apa. Itu salah satunya contoh, misal tagihan rekening telepon seperti itu. Nah, lalu tagihan air dari PAM atau tagihan listrik. Nah, itu bisa dianggap sebagai dokumen tertentu yang nanti bisa dikreditkan oleh wajib pajak. Nah, untuk dokumen tertentu di Per 16 juga ada syarat-syaratnya, Mas. Nah, itu dokumen tertentu itu harus mencantumkan secara lengkap identitas penjual dan pembeli. Selain itu harus ada NPWP-nya. Lalu selain itu ada harga yang tertera di dokumen yang dimaksud, yang nanti akan dikreditkan atau menjadi dasar transaksi berapa PPN-nya, seperti itu, Mas. Ya, jadi mungkin saya coba ulangi ya. Jadi pada prinsipnya untuk mekanisme pengkreditan yang tadi masa pajak yang sama dan juga untuk 3 masa pajak setelahnya itu juga berlaku untuk dokumen tertentu. Nah, jadi untuk kondisi sekarang itu serupa, baik faktur pajak masukan dari faktur pajak atau pajak masukan dari dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk dokumen tertentu itu jenisnya banyak ya kawan pajak. Kita sudah pernah ulas di sesi sebelumnya. Itu terkait dengan Per 16 tahun 2021. Nah, nanti kawan pajak bisa lihat ada macam-macam ya, ada mungkin dokumen tagihan komersial, ada mungkin dokumen terkait kepabeanan dan lain-lain, dan tentunya syarat-syaratnya itu
ada perbedaan ya syarat-syarat minimum untuk domain tertentu, tapi nanti bisa dilihat lagi di podcast kami yang sebelumnya. Betul. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah bicara tentang kondisi existing. Nah, bagaimana nanti rencana pengaturan atau pengaturan kedepannya mengenai pengkreditan pajak masukan sesuai dengan implementasi Cortex, Mas? Baik, Mas Meru. Jadi terdapat perubahan mendasar, Mas Meru. Sesuai dengan ketentuan yang baru ini keluar, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Di sini kita singkat saja PMK 81, Mas Meru ya. Jadi kawan pajak sekalian, perubahan mendasar tersebut adalah di mana pengkreditan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Sebagai contoh nih Mas Meru. Sebagai contoh, jika PKP penjual itu menyerahkan BKP kepada PKP pembeli. Disamakan saja dengan case sebelumnya, itu PKP penjual itu membuat faktur pajak keluaran sebagai bukti pungutan pajak pada tanggal 20 September 2024. Dengan asumsi bahwa faktur pajak masukan tersebut oleh PKP pembeli itu belum dibebankan, belum dikapitalisasi dan memenuhi ketentuan pengkreditan. Maka kawan pajak sekalian, faktur pajak masukan tersebut yang tertanggal 20 September 2024 dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak September 2024, masa pajak yang sama. Nah, perlu digarisbawahi kawan pajak sekalian, pada PMK 81 ini tidak terdapat lagi relaksasi pengkreditan untuk 3 masa pajak setelahnya untuk faktur pajak normal, pajak masukan biasa. Seperti itu Mas Meru. Ya, ini yang penting diingat ya kawan pajak. Perbedaan mendasarnya adalah jika sebelumnya faktur pajak masukan terkait dengan faktur pajak ini ya, itu bisa dikreditkan baik untuk dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dan 3 masa pajak setelahnya. Kedepannya nanti faktur pajak masukan yang per tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan PMK 81, maka hanya dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama, keluaran yang sama. Seperti itu. Nah, Mas Bayu, tadi kita bicara tentang faktur pajak masukan ya. Nah, bagaimana dengan pajak masukan dari dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak? Untuk faktur pajak terkait dengan dokumen tertentu itu masih sama, Mas Meru, masih sama dengan yang saat ini berjalan. Nah, itu masih dapat dikreditkan paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat dokumen tertentu tersebut dibuat. Ya. Oke, artinya untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, mekanismenya tidak ada perubahan ya, dengan kondisi yang saat ini, ke depannya tidak ada perubahan. Mas Mario bisa berikan contoh Mas, satu contoh untuk dokumen tertentu tersebut. Baik Mas Meru. Kreditannya nanti. Baik kawan pajak sekalian, contohnya misalkan PKPA itu memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah Papeda. Kita anggap JKP dari luar daerah LN ya, luar negeri. Tanggalnya kita samakan dengan yang sebelumnya, itu 20 September 2024. Atas hal tersebut, PKPA menyetorkan PPN dengan SSP sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian kita asumsikan bahwa pajak masukan tersebut belum dibebankan, belum dikapitalisasi oleh si PKPA dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, dengan demikian, menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN, PKP pembeli, PKPA tadi, dapat melakukan pengkreditan pajak masukan tertanggal 20 September 2024, SSP yang tadi dia bayar. SSP ya. Betul. Tersebut dengan pajak keluarannya pada masa pajak September 2024.
Namun untuk dokumen tertentu ini, jika ternyata PKPA belum melakukan pengkreditan pajak masukan di masa pajak September 2024, maka PKPA ini atau PKP pembeli ini dapat melakukan pengkreditan paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak, yaitu September 2024, yaitu Oktober, November, dan Desember 2024. Ya. Betul, seperti itu Mas Mem. Makasih Mas, udah jelas ya kawan pajak. Jadi untuk kalau kasus yang tadi kita ambil contohnya misalnya adalah dokumen tertentunya itu adalah SSP atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ya. Nah, SSP-nya itu sendiri tertanggal tadi contohnya 20 September, bisa dikreditkan di masa pajak September atau di 3 masa pajak setelahnya. Ya, ini mirip dengan kondisi yang saat ini. Saya rasa sudah jelas ya. Untuk dokumen tertentu tidak ada isu ya. Baik. Nah, Mas Bayu, tadi kita sudah cerita ya ada perubahan kebijakan ya untuk pengkreditan pajak masukan yang di faktur pajak. Mungkin Mas Bayu bisa ulas sedikit apa kira-kira hal yang mendasari atau menjadi rasional dari perubahan kebijakan tersebut. Baik, terima kasih Mas Meru. Mungkin terkait tentang pajak masukan, kenapa bisa berubah ya? Khususnya terkait dengan faktur pajak hanya bisa di masa pajak yang bersangkutan. Nah, mungkin kita mencoba flashback kembali ke belakang. Nah, itu pada tahun 2009, maaf. Ya. Pada tahun 2009 terkait dengan faktur pajak itu PKP membuat faktur masih secara manual, masih dalam bentuk kertas. Nah, dari faktur pajak berbentuk kertas itu, nah, nanti akhirnya akan diserahkan kepada pihak pembeli. Kadang-kadang pihak penjual agak lama memberikan faktur pajaknya ke pihak pembeli. Nah, sehingga mengakibatkan mungkin bisa lebih dari masa pajak yang bersangkutan. Nah, sehingga timbullah bisa 3 masa pajak berikutnya. Salah satu based on-nya seperti itu. Nah, lalu untuk yang akan datang di tahun 2025, nah ini DJP telah mencanangkan akan berlaku aplikasi Cortex, Mas. Nah, nanti di aplikasi Cortex itu sendiri nanti untuk faktur pajak terkait dengan pajak masukan itu sudah otomatis terprepulated. Nah, jadi sudah ada di aplikasi PKP pihak penjual. Ya, jadi secara otomatis PKP sudah bisa langsung mengkreditkan tanpa harus menunggu pihak pembeli melaporkan SPT ya. Ya, betul. Seperti yang saat ini terjadi. Nah, selain itu faktur pajak tersebut ya kan itu bisa langsung muncul sehingga bisa langsung dilaporkan di SPT PPN-nya. Jadi tanpa harus menunggu terlebih dahulu dari pihak pembeli, secara bebas karena itu merupakan hak wajib pajak ya, itu bisa langsung dikreditkan nanti pada saat di aplikasi Cortex. Ya, artinya ini juga terkait ya atau selaras dengan perubahan proses bisnis ya. Sebelumnya mungkin beberapa tahun yang lalu faktur pajak itu masih berbasis dengan kertas dan sekarang nanti akan berbasis prepopulated melalui sistem Cortex ya. Ya. Mungkin tadi sempat disinggung Cortex ya oleh Mas Bayu. Nah, Mas Mario bisa mengulas sedikit atau menceritakan tentang proses bisnis terkait dengan faktur pajak pada Cortex nanti. Pada Cortex, baik kawan pajak sekalian, kita mulai dari pajak keluaran, Mas. Jadi nanti pada sistem Cortex itu pembuatan faktur pajak keluaran itu langsung dilakukan pada web Cortex-nya masing-masing, tidak melalui aplikasi e-faktur lagi, betul. Untuk faktur pajak keluaran dan dokumen tertentu juga seperti itu. Notaretur juga ya. Notaretur dan
lainnya itu nanti tidak memakai aplikasi e-faktur Ya. dan langsung melalui berbasis web di Korteknya masing-masing. Kemudian ketika sudah membuat faktur pajak, itu nanti nomor serinya akan tergenerate otomatis. Dari Cortex ya. Betul. Baik faktur pajak biasa maupun dokumen tertentu. Kemudian untuk pajak keluaran itu kita sediakan fitur impor, Mas Mei. Iya. Um, Upload. Ya. upload ya. Yang selama ini kita menggunakan CSV, nanti kita akan menggunakan XML. XML. Kita juga sudah menyediakan di situs pajak.go.id XML tersebut. Bagi yang belum terbiasa dengan XML, itu kita sediakan file Excel yang bisa dikonvert ke XML. Jadi file Excel juga bisa digunakan, namun dikonvert dulu ke XML agar bisa diupload. Juga langkah-langkahnya juga disediakan di situs tersebut. Kemudian pajak keluaran, pajak masukan itu nanti hanya pre-populated. Dia tidak ada menu impor atau upload dokumen. Karena seperti yang Mas Bayu jelaskan sebelumnya, karena sudah berbasis web dan elektronik ini, ketika PKP penjual upload, itu nanti di PKP pembeli sudah langsung muncul. Jadi kita mengurangi aktivitas impor pajak masukan, betul. Sudah otomatis muncul di Korteknya lawan transaksi. Dan PKP pembeli juga langsung bisa mencetak faktur pajak yang dia dapat dari lawan transaksinya, PDF-nya. Paperless lah istilahnya, Mas. Betul. Selain itu kita juga mengurangi human error. Apabila pajak masukan itu ada melalui key-in, Mas ya. Key-in ya, input biasa itu kita kurangi human error jadi melalui pre-populated. Kemudian ketika pajak keluaran sudah berstatus approve, maka pajak keluaran tersebut akan langsung masuk pada pajak masukan pre-populated pihak pembeli BKP atau penerima JKP, sehingga bisa langsung dapat dikreditkan tanpa menunggu si pembuat faktur melaporkan SPT. Pihak yang melakukan penyerahan juga dapat melakukan skema upload pajak keluaran ke aplikasi melalui XML. Namun untuk pihak yang melakukan pengkreditan pajak masukan itu tidak dapat melakukan mekanisme upload tersebut. Seperti itu Mas Meru untuk pembuatan faktur pajak melalui sistem Kortek ini secara umum. Oke. Itu terkait proses bisnis faktur pajak pada Kortex. Mungkin Mas Bayu ada tambahan Mas terkait Kortex ke depannya? Mungkin sedikit tambahan ya yang disampaikan oleh Mas Mario terkait dengan nomor seri Mas. Nomor seri. Jadi PKP tidak perlu meminta nomor seri Mas. Nah, nanti di aplikasi Kortex dia akan tergenerate secara otomatis nomor fakturnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan nomor seri. Lalu terkait tentang faktur itu otomatis terkait dengan pelaporan Mas ya. Ini saya coba sounding sedikit terkait dengan pelaporannya. Jadi nanti pada saat pelaporan PPN bila masa yang bersangkutan sudah siap untuk dilaporkan, nah itu untuk pelaporannya itu ada role access-nya sendiri-sendiri Mas. Baik itu sebagai drafting atau sebagai signer. Jadi tidak serta-merta pada saat ini pegawai yang ditunjuk sebagai pembuat SPT sekaligus melapor. Nanti kedepannya tidak seperti itu. Jadi kalau sebagai drafter sebagai drafter, sebagai signer. Jadi emang benar-benar terfokus role aksesnya dia sebagai apa. Nah itu yang menjadi hak dan tanggung jawab pihak penerima role akses yang telah ditetapkan oleh PIC nanti istilahnya di Kortex seperti itu Mas. Terus tadi Mas Bayu juga cerita tentang Kortex ya, ada nanti role access ya, jadi ada pembagian akses untuk proses bisnis untuk SPT nanti ya tentunya. Ya baik. Nah
Oke, jadi untuk pajak masukan dari dokumen tertentu itu masih dapat dilakukan pengkreditan 3 masa pajak Ya, setelahnya. betul. Dan ya, oke, kita lanjut saja. Tadi kita sudah bahas ya ketentuan yang sifatnya spesifik, mungkin untuk faktur pajak, untuk dokumen tertentu ini persamakan dengan faktur pajak. Nah, mungkin kita bisa ulas sedikit, Mas, terkait dengan ketentuan umum pengkreditan faktur pajak atau pengkreditan pajak masukan ya dalam undang-undang. Baik, Mas Silakan, Heru. Mas. Iya, kawan pajak sekalian, tadi kita sebutkan pada saat pengkreditan pajak masukan itu di contohnya itu ada kita sebutkan berkali-kali tadi belum dibebankan, belum dikapitalisasi, dan terakhir itu memenuhi ketentuan umum pengkreditan. Baik, kami jelaskan kembali untuk faktur pajak itu tentunya harus memperhatikan ketentuan di Undang-Undang PPN. Yang pertama di pasal 13 ayat 5 terkait keterangan minimum. Ya, Keterangan minimum ya. yang harus dimuat pada saat pembuatan Ya. faktur pajak. Kemudian di pasal 13 ayat 9 yaitu memenuhi syarat formal dan material untuk faktur pajak. Kemudian untuk dokumen tertentu itu memperhatikan ketentuan Undang-Undang PPN di pasal 13 ayat 6 Ya. merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Itu bisa kawan pajak lihat di Per 16 ya. tadi yang dijelaskan oleh Mas Bayu. Kemudian selanjutnya di pasal 13 ayat 9 itu sama memenuhi syarat formal dan material. Iya, jadi intinya di pasal 13 ayat 5, Betul. 13 ayat 6, 13 ayat 5 untuk faktur pajak, 13 ayat 6 untuk dokumen tertentu, Betul. dan untuk keduanya adalah ada pasal 13 ayat 9 itu Betul. tentang syarat formal dan material. Ah, Syarat formal itu terkait dengan pengisian tentunya, Pengisian, pengisian betul. informasi itu sudah benar, lengkap dan jelas. betul. Dan sesuai dengan pasal 13 ayat 5, 13 ayat 5. kalau sedangkan persyaratan material itu terpenuhi jika ini keterangan itu berisi dengan transaksi yang sebenarnya, gitu, yang merupakan objek. Oke. Nah, ketentuan yang lainnya kira-kira apa, Mas Bayu, untuk pajak masukan ini di Undang-Undang PPN yang bisa diperhatikan oleh kawan pajak? Untuk ketentuan yang lainnya itu disebutkan pula nih Mas di pasal 9 ayat 8 huruf B. Nah, itu disebutkan harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oh iya. Nah, kegiatan usaha itu seperti apa sih? Kegiatan usaha itu kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Jadi untuk pajak masukan itu sendiri benar-benar harus melingkupi kegiatan usaha seperti yang dimaksud tadi. Nah, dengan hal seperti itu maka ini secara formal sudah seperti yang tadi disampaikan Mas Meru tentang cara pengisian. Nah, secara materialnya yang berhubungan langsung itu Mas. Terkait dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Nah, jadi apabila dua aspek yang tadi disampaikan oleh Mas Mario sudah terpenuhi, maka wajib PKP bisa mengkreditkan pajak masukan di SPT PPN-nya. Seperti itu, Mas. Ini juga ada terkait satu lagi ya, terkait fasilitas ya, yang di pasal 16B ayat 3 ya, atas perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean yang atas penyerahannya. Jadi kita kalau ada penyerahan yang dibebaskan PPN, maka perolehan ya pajak masukan atas BKP tersebut atau JKP tersebut itu tidak dapat dikreditkan karena penyerahannya dibebaskan. Lalu mungkin satu lagi saya tambahkan saja, ada yang perlu diperhatikan adalah pasal 26 di PP 44 2022 itu terkait turunan dari Undang-Undang HPP ya. Jadi jika PKP penerbit faktur pajak membuat faktur pajak melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat. Nah, kapan saat seharusnya dibuat itu ada lagi ketentuannya di PP 44 tersebut. Nanti silakan kawan pajak bisa baca. Maka faktur pajak tersebut tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Tentunya ketika faktur pajak yang dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak, ada implikasi bagi pihak yang melakukan pembelian.
pembelian BKP misalnya. Karena artinya PPN yang dia istilahnya dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Seperti itu. Saya rasa kita cukupkan kawan pajak diskusi kita hari ini. Jika masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan lagi, mungkin bisa kontak kepada kontak kita di KPP ya, untuk berdiskusi lebih jauh. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Selamat liburan kawan pajak. Kita yel dulu. Ya. Ya, pajak kuat, APBN sehat. Ya. Ya.